Gambar apa, Mbak? Bukan Bu, saya dari Bu. Ini namanya nyamping. Itu namanya nyoret itu. Apa sih yang diinginkan seperti apa sih? Mendapatkan keadilan dan bisa pulang. Sejak kapan puasa? Gimana? Sejak kapan puasa? Saya terus-terusan puasa 3 hari, terus saya buka 3 hari lagi, saya buka 3 hari. Dari tahun berapa mulai aktif puasa, Mbak? Aktif puasa itu sudah 2 tahun ini. 2 tahun ini. Jadi lebih tenang gitu ya, Mbak? Ya puji Tuhan sih, dengan saya berpuasa itu tenang dan yakin bahwa enggak sia-sia apa yang saya lakukan selama ini. Filipina. Oh, Filipina ya. Iya. Punya saudara berapa di sana? Saya 5 bersaudara. Saya anak terakhir. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengupkan terus ya. Kita pantau kegiatan Mary Jane di sebuah lembaga ya. Langsung kita gas tonton. Komunikasi terakhir dengan keluarga kapan? Kemarin pas hari Kamis Telepon ya? telepon karena saya memberitahu bahwa Jumat Sabtu itu ada video call gitu. Tapi karena kemarin ada acara jadi video callnya nggak jadi. Pasti keluarga pun nunggu. Ada kesulitan nggak dalam membatik seperti itu? Aku tremor. Oh. Jadi kalau gini nggak bisa. Jadi harus nempel. Itu awalnya ya banyak netes, tapi memang batik itu ternyata butuh melatih kesabaran. Healing juga ya? Iya. Pagi itu bangun tidur, saya berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Setelah itu saya ngopi sama makan biskuit. Setelah itu mandi, siap-siap untuk buka blog. Jam 7 kita apel dulu. Setelah apel kita bersih-bersih. Setelah itu kita senam, jam 8 kita senam. Semua senam. Setelah senam kita nunggu untuk bon-bonan, yaitu namanya kita bon kerja di BLK. Jadi saya itu di BLK itu kerjanya membatik, merajut gitu. Setelah selesai di BLK, pulang dari BLK itu ya kalau saya lagi jenuh, lagi baca buku atau ngobrol sama teman-teman. Terus kalau gilirannya kita pinjam gitar sama teman yang lain, kita gitar-gitaran sama teman-teman, nyanyi-nyanyi gitu. Jadi lembaga yang disinggahi ya, yang untuk tempat tinggal Mary Jane ya, itu bekerja sama dengan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta melalui laman Sibakul ya, mengungkap teknik shibori. Ini konon digunakan sejak zaman Kekaisaran Jepang beberapa ratus tahun yang lalu ya. Jadi shibori merupakan teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan, celupan. Motif yang dihasilkan seringkali tak jauh berbeda dengan batik. Meski dari segi pengerjaannya lebih mudah dan sederhana, sehingga jenis kain yang satu ini acap kali disebut dengan batik asal Jepang. Wah, wah sangat istimewa sekali nih ya. Seperti halnya batik, teknik yang digunakan dalam shibori tidak hanya satu macam, bahkan ada beberapa macam yang di situ terdapat keahlian khusus atau latihan sehingga bisa menghasilkan pola yang benar-benar sangat fantastis dan tak terduga ya. Namun cara utama yang digunakan dalam shibori adalah mengandalkan ikatan-ikatan dibentuk menggunakan karet pada kain sehingga terbentuklah sebuah motif dan pola. Bahan yang digunakan dalam teknik pewarnaan kain, ikat atau shibori ini masih bisa didapatkan di daerah istimewa Yogyakarta. Itulah keterampilan yang dimiliki oleh Mary Jane, seorang Filipina yang baru menginap di sebuah lembaga di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah 15 tahun, yang sudah fasih berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, dan memperoleh penghasilan dari lembaga itu dari hasil membatik dan dipekerjakan di lain-lain masih di lingkup situ juga ya, tapi di lain-lain keterampilan maksudnya. Jadi menjelang kepulangannya kita upkan terus ya untuk si Mary Jane, seseorang yang tidak berdosa ini.
pulang sampai Filipina ya. Selanjutnya kita simak lagi. Makannya jam berapa? Saya karena puasa jadi jam 5. Jam 5 ya. Biasanya makanan kesukaannya apa ini, Mbak Mary Jane di sini? Kalau saya Hmm. nasi goreng, Nasi goreng ya. nasi padang, Nasi padang. Di Filipina nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Pas di Filipina itu kesehariannya ngapain aja nih Mbak Mary Jane? Saya sebenarnya pembantu rumah tangga. Pas nggak ada kerjaan pembantu rumah tangga itu ya saya apapun saya kerjain, entah saya jualan es lilin, entah saya itu jualan apa itu yang pisang yang digoreng gitu, saya nggak malu. Kerjaan apapun yang penting halal. Jadi kan di saat saya mengalami masalah ini, saya sangat terpuruk. 5 tahun baru saya bisa menerima. Baru 5 tahun ini ya Mbak? Saya jalanin 12 tahun. Iya, maksudnya 5 tahun ini sudah bisa Nah, itu pun di saat saya lepas dari eksekusi. eksekusi. Iya. Mbak, dulu itu ke Indonesia itu rencananya itu mau ngapain sih, ceritanya itu apa? Saya sebenarnya cuma dijanjikan pekerjaan sama teman saya yang menyerahkan diri di Filipina. Pekerjaan itu sebagai pembantu rumah tangga. Tapi ternyata saya berada di sini, enggak di Malaysia. Di Malaysia. Karena ceritanya kayak panjang sih kalau yang itu. Tapi di BAP saya itu benar-benar yang maksudnya itu doa yang kejadian. Jadi di BAP itu bisa dilihat. Karena kalau saya ceritain kayaknya gimana gitu. Iya. Jadi saya seperti apa? Selain lagu itu ada lagu lain Mbak? Ada berapa lagu yang udah diciptakan? Hanya itu doang. Mary Jane usianya udah berapa sih Mbak? Sudah 36. Awalnya saya 25 tahun. Tapi belum keluarga ya waktu Saya sudah punya anak. 12 tahun. Siapa namanya Mbak anaknya? Mike Daniel dan Mike Darren. Sekarang masih sekolah ya dia? Yang besar itu sudah lulus SMA. Sekarang dia kerja. Habisnya dia mau kuliah tapi nggak punya uang untuk kuliah. Tapi yang ini yang kecil mau SMP. Sekarang sama ini kakek neneknya ya? di Iya. sana? Kegiatan pembinaan tentu sudah sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dari semua ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM, bahwa pembinaan terbagi menjadi 2 kegiatan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian sendiri itu ada kegiatan keagamaan, kerohanian, kesenian, olahraga, kemudian juga untuk kegiatan kepramukaan, bagaimana kemudian kita melihat bagaimana kondisi psikologinya. Untuk kegiatan kemandirian itu terkait dengan keterampilan. Mempersiapkan warga binaan secara umum adalah ketika kembali ke masyarakat dia memiliki bekal yang cukup untuk bisa kalau yang terkait dengan kasus pidananya ekonomi, maka dia sudah memiliki satu keterampilan yang untuk menghidupi diri dan keluarganya, sehingga tidak ada lagi alasan melakukan pelanggaran hukum karena tidak memiliki keterampilan.